Shalom. Shalom. Selamat sore. Selamat sore. Selamat kita berbakti, berkumpul, memuji, membesarkan nama Tuhan. Saya undang untuk kita semua saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita akan mulai ibadah kita pada saat sore hari ini. Kita akan naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan sungguh kita katakan, ketika ku hadapi, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu. Janjimu seperti Amin Tuhan. Janji-Mu sebagai fajar Tuhan. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu.
janjimu seperti fajar. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga pada saat sore hari ini Tuhan kami dapat berkumpul di tempat ini Tuhan Yesus, dengan keadaan baik, dengan keadaan sehat Tuhan. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami ini Tuhan Yesus, kami mengundang Engkau Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Terlebih lagi Tuhan di tengah-tengah hati kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan ibadah yang kami lakukan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ada sukacita sore hari ini Bapak Ibu. Luar biasa. Kita beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Kita akan naikkan pujian ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Dia dirangkanku, Dia dirangkanku. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Ku bersuka. Ku bersuka sebab Dia dirangkanku. Sebelum memasuki firman Tuhan, saya akan memberikan ruang dan waktu bagi yang ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan. Ya, saya bersaksi. Ya.
beberapa kira-kira shalom. Lupa saya. Soalnya saya biasa Yahobu gitu. Jadi shalom juga lupa saya. Tadi saya pelayanan bersama Pak Aji di teman-teman banyak teman Nias ya Pak ya. King, saya tadi lupa nggak bilang Yahobu. Iya. Saya lupa ya. Saya kira-kira seminggu yang lalu, 2 minggu yang lalu mungkin saya tugas di sini, 3 berarti. 3 minggu yang lalu saya pelayanan tempat ini, saya pernah di dalam firman Tuhan saya menyampaikan juga bahwa saya bersaksi untuk di akhir bulan Juli yang lalu saya harus menyelesaikan beban hutang saya yang harus saya selesaikan karena sudah masuk ranah somasi masuk ranah hukum ya, yang nilainya cukup besar, kisaran sekitar 60 jutaan, 61 lah tepatnya. Sebenarnya di somasi sudah dari bulan 5 dan memang dikasih tenggat waktu sampai sekitar akhir bulan Juli ini, bulan 6, bulan Juli harus selesai. Dan mengandalkan kekuatan sendiri, saya sudah berpasrah apa yang harus saya jalani seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada sempat terkejut ya, dan kecewa sempat. Tapi akhirnya berpasrah kepada Tuhan bahwa Tuhan yang bisa menolong. Amin. Tuhan sandaran harapan. Saya nggak bersandar kepada manusia, bersandar kepada Tuhan. Sesuatu terjadi keajaiban bersamaan juga bahwa per hari kemarin juga persyaratan yang diperlukan buat anak saya mengurus visa sudah dijalankan, tinggal nunggu hasilnya. Bersamaan dengan itu juga kemarin hari Jumat Tuhan izinkan untuk bisa menyelesaikan pembayaran hutang yang saya harus bayarkan. Jadi saya tidak tersita waktu, pikiran, dan tenaga untuk terus bolak-balik ketemu dengan pengacara gitu ya, dengan urusan hukum masalah hutang piutang. Itu semua sungguh saya menyadari adalah campur tangan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa. Kalau saja bukan Tuhan, saya tidak akan sanggup menjalaninya. Dan juga tentunya saya punya seorang istri yang baik, tetap mendampingi di kala saya dalam keadaan yang goyah, dia mengimbangi ya. Jadi ada istri yang suaminya sedang ada di tempat yang hati-hati gitu, malah bikin runyam, masalah, komplain, protes dan sebagainya. Tapi saya punya istri baik, saya bersyukur Tuhan tempatkan istri yang baik. Beberapa hari saya terus merenungkan betapa Tuhan baik atas hidup saya. Tuhan baik bukan berarti nggak ada masalah saya juga serius, bukan main-main. Saya berurusan dengan hukum yang salah-salah memutuskan, menurut emosi saya akan kejebak, akan mempersulit hidup saya dan dipermalukan. Tapi istri saya tetap bisa ngimbangi. Ketika saya di jalan yang sulit, istri saya tetap bisa mengimbangi gitu ya. Ini saya bersyukur. Buat anak-anak juga, justru disitulah kami semakin intens mesbah. Biasanya 2 minggu sekali, bisa hampir tiap malam. Jadi punya jam mesbah untuk berseru pada Tuhan. Bersyukur semuanya terlampaui. Dan saya juga tidak berhenti dengan kekecewaan, tapi saya justru mau belajar di peristiwa yang kemarin. Saya akhirnya minta tolong juga untuk menyelesaikan piutang saya. Saya punya hutang, tapi juga saya punya piutang ke orang lain yang memang saya punya hutang, tapi saya beretikat baik. Dihubungi nomor saya nggak ganti. Saya juga beretikat untuk menyelesaikan dengan cara menyicil sebagainya. Karena uang yang saya pinjam, saya pakai buat dagang ini, saya kembali diutangkan ke orang begitu. Ada beberapa yang nominalnya cukup besar dan punya hutang cukup besar, tapi nggak punya etikat baik. Setidaknya saya datang 2 kali, jauh juga ke kampung juga. Bahwa saya juga memberikan satu kesempatan untuk mencicil sebesar-besarnya Rp2.000 saja. Saya sampai begitu ya. Sudah berpikir buruk. Setiap bulan yuk kirim 2.000 aja. Yuk ada etikat baik lah untuk niat mengembalikan uang. Saya juga punya hutang ke orang.
tapi tidak ada, teleponnya pun udah nggak bisa dihubungi dan sebagainya. Atau nggak, yuk kirim barang ke saya, barang saya bayar, yuk ada keuntungan dikit tuh titip 50.000, 100.000 ketika ngirim barang kan. Hutang tercicil dan kita ada hubungan terbaik. Cukup bertahun-tahun juga, ada kira-kira 4 tahunan yang lalu tidak ada kunjung penyelesaian. Tapi karena saya punya pengalaman, saya seorang hamba Tuhan, saya pendeta, dan yang saya hutang ini adalah jemaat Tuhan dan kerabat gitu, masih ada hubungan kerabatan baik, saya disomasi. Awalnya saya kecewa, tapi belakangan saya belajar. Iya, saudara, hubungan saudara nggak boleh hilang, tapi urusan profesional harus, urusan dagang, urusan bisnis harus bisa bertanggung jawab, begitu intinya. Itu yang saya pelajari. Akhirnya saya minta tolong juga akhirnya dengan pengacara yang mengurus somasi saya. Bisa nggak sekaligus menolong orang yang memang sudah nggak beretikat baik kepada saya. Akhirnya puji Tuhan, bersedia beliau. Kalau saya sendiri tentu saya nggak punya kesanggupan dan tidak sampai mempunyai satu pengertian, inisiatif untuk melakukan ini. Akhirnya saya minta tolong, ternyata ditanggapi serius. Dan baru kemarin sore, Pak Ngadi, si A ini sudah saya kirimkan surat somasi. Ternyata sore itu juga langsung dia telepon saya nih manusia. Kamu kemana aja dulu? Sudah kadang masuk ke ranah hukum, dia telepon aku. Akhirnya pas hari ini, tadi saya dikirim video, saya juga belum tonton. Artinya sudah datang menyamperi. Akhirnya orang nunggu diperlakukan secara hukum begitu, akhirnya susah dia. Begitu saudara ya. Tapi artinya, yuk kita belajar nih, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan punya kredibilitas ya, punya semangat untuk punya tanggung jawab hidup. Saya pendetanya bahkan ketika ada kesulitan di orang ini, kami baik, berhubungan baik, bukan nggak baik. Tiba-tiba saya disomasi, tapi saya tidak merusakkan semua. Batas cukup sebagai urusan dagang. Dan puji Tuhan, sekarang juga ditolong juga akhirnya. Saya juga membayar dengan baik. Puji Tuhan, Tuhan tolong. Dan sekarang orang yang berpiutang juga sedang diurus juga. Ada berkat di balik derita. Ada pelajaran di balik masa krisis. Saya memahami bahwa krisis yang ada, kesulitan yang ada, jadikanlah batu loncatan atau to learn, untuk belajar. Demikian yang buat saya alami bulan-bulan ini di masa sulit. Tetap semangat, tetap berkarya, tetap bekerja apapun yang terjadi, tetap survive hadapi masa-masa sulit ini. Dan saya percaya kita bisa melewatinya bersama-sama bersama dengan Tuhan. Ya? Ada berkat di balik itu. Ada berkat di balik semua itu, pasti. Amin. Terima kasih. Saya serahkan. Terima kasih atas kesaksiannya buat Bapak Gembala, kesaksian yang juga menguatkan bagi kita semua. Sekarang kita akan masuk ke firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku
cintamu, berikan ku hati untuk menyembahmu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi aku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihi aku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancanganmu yang terbaik bagiku, seperti Bapa, seperti Bapa. Saya serahkan pada hamba-Nya. Demikianlah Kau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, rancerikan semua yang ada padaku, di Bapa saya anaknya, demikianlah menuntun langkahku. Kau berdapat indah pemberi, rancanganku yang terbaik bagi, rancanganmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagi, sekali lagi rancanganmu yang terbaik bagiku, yang terbaik bagiku. Bapa, kalau kami berpikir dengan akal budi kami ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kami ya Tuhan. Engkau mendatangkan kebaikan bagi kami ya Bapa. Tapi seringkali kami tidak sabar untuk menunggu hal seperti itu ya Tuhan. Kami menjalankan semampu kami.
Kami menjalankan dengan akal budi kami. Kami menjalankan dengan emosi kami ya Bapa. Sehingga kami jauh daripada rancangan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami mau belajar pada sore hari ini. Di tempat ini ya Tuhan. Kami boleh merenungkan firman Tuhan. Dan kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kami mau belajar Tuhan. Untuk selalu dari hari ke hari. Untuk selalu bisa memperhatikan firman-Mu. Kembali pada jalan-jalan-Mu ya Tuhan. Sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan kasih karunia. Rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Rancangan yang memberkati kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami belajar. Untuk selalu belajar kepada-Mu ya Bapa. Terpujilah bagi nama-Mu ya Tuhan. Pakai hamba-Mu, sembunyikan hamba-Mu dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang hamba sampaikan, biarlah dengan satu kata-kata yang cukup sederhana dan boleh dimengerti oleh semua jemaat Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Dan boleh meremahnya ya Tuhan. Dan pulang dengan penuh keberkatan daripada Engkau ya Bapa. Lewat firman-Mu hari ini ya Tuhan, boleh tertanam dalam hati kami. Sehingga kami boleh bersuka cita, memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk rangkaian ibadah pada kesempatan sore hari ini. Kami bersyukur dan kami percayakan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Roh Kudus menaungi kami semua. Satu persatu ya Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh memahami firman-Mu. Dengan sungguh-sungguh ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya pada kesempatan sore hari ini, saudara. Pada minggu yang pertama di bulan Agustus, saya diberi mandat dari gembala, Pak, bawain firman Tuhan ya, sekaligus bawain perjamuan. Saya katakan, nggak mungkin saya katakan nggak mau ya, saya harus kata ya siap, sanggup. Karena apapun yang memang harus kita jalankan, tugasnya kita tanggung jawab sepenuhnya. Bukan karena pada kita, tapi kita bertanggung jawab pada Tuhan. Sekecil apapun yang kita lakukan, tanggung jawab itu kita harus jalankan dengan baik. Saudara kasih Tuhan, saya tidak akan perpanjang, kita akan singkat-singkat aja supaya waktu kita jika terlalu panjang juga. Hari ini kita mendengar kesaksian dari gembala kita ya. Ada pendeta, ya, seorang gembala lagi, ternyata tidak jauh terlepas daripada kemalangan juga, saudara ya. Ada orang Kristen, dia punya beranggapan kalau dia masuk jadi orang Kristen, dia akan diberkati terus. Hidupnya akan sukses. Mau kerjain apa aja bisa berhasil. Tapi setelah dia masuk Kristen ternyata jauh daripada rancangan seperti itu. Saya ke Tuhan udah cukup lama. Dari SMA, dari anak kecil sekolah minggu tapi saya melayani dari SMA saya melayani. Tapi rancangan Tuhan itu belum tentu seperti apa yang dipikirkan oleh kita, saudara. Terkadang kita jauh sekali. Saya punya usaha dulu, saya sudah melayani anak sekolah minggu, melayani kaum muda dengan sungguh-sungguh. Dihantam badai juga. Nggak semulus-mulus pikiran diri kita semua. Nggak seperti yang kita pikirkan, wah jenang dari jalan tol lurus saja. Hidup sukses, nggak juga. Terkadang kadang-kala kita mulai membangun usaha kecil aja. Ternyata usaha kita bangkrut. Orang Kristen. Ada juga dia belajar sungguh-sungguh. Di bersekolah dengan sungguh-sungguh ternyata ada gagal juga. Terkadang harus juga mengalami akad namanya kepahitan, yaitu tidak naik kelas juga pernah juga mengalami seperti itu. Kita berusaha setengah mati, belajar. Dan akhirnya kita timbul rasa iri dalam hati kita. Dia mulai melihat kanan kirinya. Oh ternyata orang di luar Tuhan sukses hidupnya. Mereka kaya-kaya. Mau makan apa aja juga bisa. Usaha mereka yang katanya yang dia lakukan dengan sebisanya mungkin dia lakukan di luar Tuhan, ternyata berhasil. Terkadang dalam hati kita merasakan iri seperti itu.
Mari kita belajar coba saudara ya, kita kasih Tuhan, kita belajar, kita buka di Alkitab kita. Di Maleakhi 3. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Silakan Rikel duduk sini Rikel. Sini aja Rikel. Saya di tengah-tengah sini, kamu ikut sini Rikel. Sorot kamera, tenang aja, dapat. Ada lagi? Jadi jiwa muda nih. Ada hambanya yang luar biasa. Ya, calon hamba Tuhan yang luar biasa. Kita buka di Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu semua yang di sini. Kita akan bacakan sama-sama, perhatikan ya firman Tuhan. Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18 berkata demikian. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apa untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan perkara berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Ayat 16 dikatakan begini. Beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarkannya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati umat namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Saya tekankan sekali lagi di ayat 18, saya katakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, Nabi Maleakhi, dia menuliskan suratnya, dia bertang kepada kita. Ternyata orang yang di luar Tuhan, orang yang dia mengasihi Tuhan, nasibnya bujur. Dia berbahagia. Di sini ada beberapa hal yang kita bisa ketahui, saudara kasih Tuhan, bahwa orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka juga mujur ternyata, saudara. Mereka bisa mengatakan adalah sia-sia beribadah kepada Tuhan. Mereka bisa mengatakan hal seperti itu. Aduh, sia-sia orang Kristen. Dulu saya masih kecil, dia bilang, kamu nanti udah gede, matinya dipenteng. Matinya disalib seperti Tuhan Yesus. Enakan kayak saya begini. Enakan kayak saya begini, tidak mengenal Tuhan, mati nggak dipenteng, kata seperti itu. Lalu ada orang juga mengatakan, kamu beribadah kepada Tuhan, capek-capek datang, juga nasibnya nggak beda jauh lah. Sengsara-sengsara juga, orang mengatakan seperti itu. Lalu katakan, apa untungnya memelihara kebenaran? Apa ada untungnya memelihara kebenaran itu? Orang menganggap itu sia-sia di hadapan Tuhan. Kalau kita mau belajar, di kitab Mazmur 74 juga mengatakan seperti itu. Ada kasus kecemburuan. Orang yang melayani Tuhan dan tidak orang yang tidak di luar Tuhan. Maka firman Tuhan katakan, apa gunanya kita beribadah kepada Tuhan? Apa senangnya sih kita beribadah kepada Tuhan? Nanti juga nasibnya sama seperti kita. Kalau kita merenungkan kalau kita merenungkan dalam kehidupan kita, kita juga berpikir benar juga ya. Matahari bersinar untuk siapa aja? Untuk semua orang.
Allah tidak langsung menentu, ini orang yang beribadah kepada saya, kamu mataharinya ntar terang banget ya. Yang tidak beribadah redup, enggak seperti itu. Tuhan kasih adil. Hujan itu sama semua hujan. Orang yang tidak beribadah kepada Tuhan juga mengaku juga dapat berkat seperti itu. Orang di dalam Tuhan ternyata sakit-sakitan. Ada banyak seperti itu. Tapi hari ini kita mau belajar. Firman Tuhan katakan, Tuhan tetap membuat perbedaan. Orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan, firman Tuhan jelas katakan pasti ada perbedaan. Orang yang beribadah kepada Tuhan. Lalu apa perbedaannya? Saya menulis dalam dua hal, saudara ya. Yaitu yang pertama adalah Tuhan, namun apa yang Tuhan katakan melalui Nabi Melkia mencatat ada perbedaan. Yang pertama adalah dalam hal perbuatan atau tindakan. Perbuatan yang kita bisa melihat, saudara ya. Orang yang percaya dengan sepenuhnya kepada Tuhan biasanya lebih dipercaya. Saya dengar dari Bu Neneng katanya udah kerja lama ya di kantornya dan dekat dan lebih dipercaya. Orang di dalam Tuhan lebih dipercaya, lebih disayang. Pasti ada perbedaan, saudara. Saya bekerja, saya juga cuma bekerja juga, saya pernah bekerja, sama juga. Tapi puji Tuhan, hari pertama saya bekerja, saya kerja di PT Asaba waktu itu, dan saya dapat tugas dari kantor. Baru pertama bekerja, saudara. Berapa bulan bekerja, saya langsung dapat percayaan, kamu coba ke Surabaya. Di Surabaya ada 1 minggu saya di sana. Ada kepercayaan yang Tuhan berikan kepada orang yang percaya. Ada satu. Pasti ada perbedaan. Nah, saudara kasih Tuhan. Lalu Tuhan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat. Memang Tuhan kasih menyinari semuanya sama. Baik orang yang tidak percaya maupun yang percaya, sinar matahari tetap ya. Tapi kita harus tahu, ada perbedaan-perbedaan yang harus kita pahami. Sekecil apapun perbedaan itu pasti akan. Nah, perbedaan itu boleh dikatakan oleh firman Tuhan, yang harus kita belajar ada 2 hal, yaitu yang pertama, Tuhan dapat menggunakan sarana apa saja untuk memberikan perbedaan itu, saudara. Sarana. Kalau kita baca di kitab Rut ya, Rut dan Naomi, di ayatnya yang Rut pasal yang kedua ayatnya 15 sampai 16. Nanti saudara baca di rumah itu. Di situ si Boas, pemilik gandum tanah itu, pada saat mulai memanen bulir-bulir, lalu Boas berkata kepada para pelayan-pelayannya, orang ini yang memungut, si Rut ini, pada saat dia memungut, kamu harus sengaja seolah-olah melepaskan bulir-bulirnya supaya diambil. Nah, saudara kasih Tuhan, banyak orang bekerja di situ juga, tapi kenapa si Boas ini bisa melihat Rut? Rut adalah menantu sebenarnya, menantu dari Naomi, tapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh. Dia mengasihi Tuhan yang Naomi sembah, yaitu Tuhan Allah semesta hidup. Dia mau, walaupun sudah dikatakan udah suami kamu sudah meninggal, kamu pulanglah ke tanah milik usaha kamu. Tapi Rut tidak mau, saya akan pergi kemanapun Naomi pergi. Akhirnya dia pergi lagi ke Israel, tapi dia berdiam di sana. Tapi Tuhan memberikan pemerhatian yang sungguh-sungguh. Ada sarana Tuhan bisa pakai untuk bisa membedakan kita dengan orang yang tidak di dalam Tuhan. Orang yang percaya atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dipakai oleh Tuhan untuk itu. Dan akhirnya kita bisa baca terus. Dari ada Rut ini, lahirlah seorang anak ayah, dan cucunya adalah Daud, itu Raja Daud. Ya saudara, bapaknya siapa namanya? Si bapaknya Daud, Isai, dilahirin dari
Boaz dan Rut ini, saudara. Dipakai Tuhan dengan luar biasanya di hadapan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua yang saya catat di sini adalah Tuhan dapat menggunakan berbagai situasi untuk membuat perbedaan. Jadi orang di dalam Tuhan maupun orang yang tidak di luar Tuhan bisa diperbedakan seperti itu. Kalau kita baca di Keluaran 8 ayat 22 sampai ke 23, coba kita akan baca ya. Keluaran 8. Mario coba, udah ketemu bacain Mario. Keluaran 8 ayat 22 sampai 23. Ayo baca Mario, cepat, jangan lama-lama. Tetapi pada hari itu, aku akan mengecualikan tanah Goshen, di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku, Tuhan, ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok, tanda mukjizat akan terjadi. Tanda mukjizat ini akan terjadi. Amin. Saudara kasih Tuhan, situasi bisa membedakan itu, saudara. Orang yang percaya sama Tuhan dan orang yang tidak percaya pada Tuhan boleh mengatakan saya tidak percaya sama Tuhan, saya hidupnya bahagia. Itu hanya dikatakan di luarnya aja. Tapi kalau kita bicara lagi di dalamnya itu belum tentu sama seperti yang diomongkan, saudara. Kalau kita melihat orang yang di dalam Tuhan walaupun kehidupannya tidak susah setengah mati, tapi di rumah tangganya itu bahagia. Kenapa? Dia bisa mengumpulkan anaknya, dia bisa berdoa bareng-bareng, dia bisa memecah-mecahkan roti bareng-bareng. Dia bisa berdoa, dia diberkati anak-anaknya dengan berkat dari Tuhan. Saudara kasih Tuhan, ada pasti bisa perbedaan seperti itu. Amin. Itu pasti. Di sini kita melihat tulah daripada Allah kepada bangsa Mesir. Lalu Tuhan katakan itulah yang terakhir, yang 10. Dia bilang akan nanti yang sulung akan mati, saudara. Lalu perintah oleh Musa, setiap bangsa Israel dia harus menyembelih kambing, dipercikin itu di abang pintu, supaya malaikat maut itu bisa melewati, saudara. Dikasih perbedaan. Dalam situasi yang kondisi seperti ini, aduh, kalau saya berpikir ini kondisinya susah banget ya. Ekonomi kita lagi susah banget. Indonesia dibilang udah sangat-sangat terpuruk benar, saudara. Mau usaha apa bangkrut. Mau bikin apa juga bisa, kita nggak bisa, susah, saudara. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, percaya, Tuhan pasti memberikan kemampuan. Tuhan pasti memberikan kesanggupan kepada kita untuk melewati hari demi hari dengan berkat pertolongan Tuhan. Saya tahu, saudara, kesaksian dari Pak Haji, kalau Pak Haji datang ke rumah saya, dia bilang, waktu dia sakit, ada beberapa toko yang udah mulai lari. Saya mencarinya setengah mati, tapi setelah sakit 2 minggu, banyak juga yang lari. Tapi saya memberikan semangat aja. Pasti akan kembali lagi, ya kan? Ternyata puji Tuhan mereka mulai berbalik lagi, ya Pak. Amin. Ya kan? Mereka balik lagi, belanja lagi sama kita. Kita percaya, bukan kita percaya kepada orang yang tidak ini, tapi kita percaya kepada Tuhan yang hidup. Kita percaya kepada sesuatu yang memang dia mati, tapi dia bangkit, saudara. Kita menyembah kepada Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yang ada punya nama yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tidak mengatakan Allah aja, tapi ada namanya. Seperti hari ini kita akan mencoba melihat. Kita akan mengalami persekutuan kita depan Tuhan. Kita akan minum anggur. Kita akan makan roti. Karena bukti nyata dalam kehidupan kita. Dia mau berkorban untuk kita. Pasti ada perbedaan. Saudara kasih Tuhan, kita buka yang terakhir di Mazmur 74. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3 ayat 22. Ratapan 3
ayat yang ke-22 saya akan bacakan begini, saudara. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sungguh-sungguh luar biasa orang yang selalu hidup di dalam Tuhan. Bagaimana keadaan kita pun, kita harus percaya kepada Tuhan. Rahmatnya itu selalu baru tiap hari bagi kita. Tak berkesudahan, kata firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setianya kepada kita. Nggak cukup hari ini, tapi tak akan pernah berkesudahan, terus kasih setia kepada kita. Maka pada Mazmur, kita akan akhiri, saudara ya. Saya undang kita bangkit berdiri semua. Kita buka Mazmur 73 ayat 28. Mazmur 74. Mazmur ke-73 ayat 28. Kita akan masuk dalam perjamuan. Mazmur 73 ayat 28. Yang terakhir, saudara ya. Saya akan bacakan, saudara ingat, renungkan baik-baik ya. Ini adalah pernyataan. Dan aku ini kita anggap diri kita sendiri, saudara ya. Firman Tuhan katakan ini. Tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Aku selalu percaya kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kami boleh belajar dari hari ke hari ya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Pasti ada perbedaannya Bapa. Orang yang selalu berharap dan sepandar kepadamu ya Tuhan, Kau akan memberikan perbedaan itu. Lewat situasi, lewat suasana, di dalam perkantoran atau dimanapun kami berada ya Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan perbedaan. Orang yang selalu berharap, kemalangan boleh ada, sakit itu boleh ada, tapi Tuhan selalu memberikan kami kekuatan. Amin. Tuhan berikan kami kekuatan terus tiap hari yang baru ya Tuhan. Sehingga kasih setia itu selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk semuanya Tuhan. Kami tidak akan berpaling kepadamu ya Tuhan. Kami hanya selalu berharap dan bersandar kepadamu. Amin. Pengharapan kami yang sepenuhnya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu boleh berkat senantiasa ada bersama-sama dengan kami dan memperbaharui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Tolong matiin.